warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wa nastajdihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على نهجه واهتدوا بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحباء, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat daripadanya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan arifan di sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini sampai pada faslun fi dzikri aqwalihim fi tasawuf wa adabihim. Statement-statement para sufiyin dan akhlak yang diterapkan oleh mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ketika kita belajar tasawuf, maka tentu yang jadi pertanyaan dalam hati kita, tasawuf itu sebetulnya apa? Kalau tasawuf secara teori, baik secara bahasa maupun istilah, sudah kita bahas pada pertemuan pertama 13 bulan yang lalu. Masih ingat? Boro-boro ingat, yang kemarin aja masih lupa juga, apalagi yang udah 13 bulan yang lalu. Kata tasawuf itu istiqaqnya atau diambil dari akar kata yang berbeda-beda,
menurut para sufiyin. Yang paling sering digunakan orang adalah tasawuf, diambil dari kata sufah yang artinya kulit binatang seperti kulit kambing yang kemudian dimotif sedemikian rupa menjadi pakaian. Dan ini seringkali, kerap kali dikenakan oleh para sufiyin sebagai implementasi dari kesederhanaan hidup, seperti yang dilakukan oleh Sayyidi Syekh Ibrahim bin Adham, yang dalam riwayat kehidupannya beliau ini seorang pangeran, seorang anak raja yang kemudian meninggalkan kemewahan hidup istana dan memilih jalan sufi, memilih jalan penuh kesederhanaan, melepaskan jubah kebesaran kerajaannya diganti dengan pakaian yang terbuat dari kulit domba. Sebelumnya hidup dalam kemewahan dan pelayanan yang luar biasa di lingkungan istana, tapi beliau memilih hidup menyendiri di hutan dengan memakan apa yang bisa ditemukan di sana, hasil berburu dan hasil bertani. Ini dilakukan bukan untuk menyiksa diri, tetapi lebih pada implementasi hidup dalam kesederhanaan. Kalau kita nggak perlu seperti itu, karena kita mah di rumah juga udah sederhana, jadi nggak perlu ke hutan. Tapi para sufiyin ketika ditanya apa itu tasawuf, Imam Asy-Syuhrawardi memberikan catatan, ikhtalafa ajwibah al-masyayikh fi at-tasawuf li ikhtilaf al-ahwal. Para masyayikh di bidang disiplin ilmu tasawuf ketika ditanya tasawuf itu apa, jawabannya beda-beda, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang bertanya murid, maka jawabannya sesuai dengan kondisi batin si murid. Kalau yang nanya al-mutawassit, ini murid juga masih, tapi levelnya sudah level kedua. Kalau yang tadi saya sebut pertama ini levelnya beginner, pemula kayak kita. Kalau pemula kayak kita biasanya para sufiyin menjawab sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku, sesuai dengan kaidah fiqh yang berlaku. Jadi dijawab sesuai dengan itu. Tetapi ketika yang bertanya adalah mutawassit, murid yang sudah mencapai level kedua dalam menempa dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawaban yang diberikan ala hasabil ahwal, tergantung pada kondisi si murid tadi. Murid dalam hal ini level kedua ya, tergantung pada kondisi murid level kedua ini. Tetapi yang ketiga, jika yang bertanya adalah wasil, wasil ini orang yang sudah sampai pada titik di mana dia sudah menemukan lezatnya komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Dalam bahasa orang awam seperti kita, orang-orang yang sudah sampai level ini disebut dengan wali. Kalau yang bertanya seorang wali, maka dijawab ala hasabil haqiqah. Jawaban para sufiyin tergantung pada hakikat pertanyaan si